Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi orang yang berkuasa, kaya raya, dan masuk surga, seperti halnya Nabi Sulaiman. Sobat curhat sahabat sekalian, siapa orang yang paling kaya raya yang pernah hidup di bumi ini? Jawabannya tentulah Nabi Sulaiman ya. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya dan tidak ada orang yang kekayanya itu melebihi kekayaan dari Nabi Sulaiman. Baik itu sebelum Nabi Sulaiman ataupun setelah Nabi Sulaiman wafat. Dalam Quran surat Shad ayat 35 yang berbunyi, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Lalu apa rahasianya agar kita bisa menjadi seperti Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan, kaya raya, dan mati ya, meninggal insya Allah masuk surga ya. Meskipun kita tidak akan pernah melebihi kekayaan dan kekuasaan dari Nabi Sulaiman itu sendiri. Nah, jika kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang kisah dari Nabi Sulaiman ini, maka kita akan menemukan beberapa ayat ya, yang sebenarnya ketika kita mempelajari ayat-ayat itu, kita akan menemukan kunci-kunci atau rahasia kesuksesan dari Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki kekayaan. Meninggal pun insya Allah juga bisa masuk surga. Nah, yang pertama dalam Quran surat Shad ayat 35, dia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi." Nah, dalam ayat ini kata kunci yang pertama adalah istighfar atau meminta ampun. Jadi kunci yang pertama agar kita seperti Nabi Sulaiman adalah kita meminta ampun kepada Allah. Kemudian kunci yang kedua adalah berdoa ya. Kita berdoa agar kita memiliki kekuasaan atau memiliki harta yang melimpah. Kemudian dalam Quran surat An-Naml ayat 15, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dan kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Jadi kunci dari surat atau ayat ini adalah kita harus tahu sebenarnya apa sih kelebihan atau potensi yang kita miliki. Ya, kita harus sadar diri. Sebenarnya itu kita itu punya potensi apa sih atau kelebihan apa sih yang orang lain tidak miliki gitu ya. Kemudian dalam Quran surat An-Naml ayat 19, dia Nabi Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengarkan perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh." Nah, ayat ini ada 3 kata kunci ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tetap mensyukuri nikmat Allah. Jadi bersyukur itu adalah salah satu kunci untuk ditambah kenikmatannya lagi. Jadi kunci agar kenikmatan kita itu terus ditambah lagi adalah bersyukur. Kemudian kunci yang kedua apa? Kunci yang kedua adalah berbuat baik atau mendoakan orang tua. Ya. Jadi kita harus berbakti mendoakan orang tua, itu kunci yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga adalah
senantiasa mengerjakan perbuatan yang baik. Ya, senantiasa melakukan kebaikan, karena ada sebuah kaidah atau sebuah hukum, jika kita melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Sebaliknya, jika kita melakukan keburukan maka keburukan itu akan juga kembali kepada diri kita. Nah, ada satu kunci lagi nih, ya, yang keempat ya, yaitu kita harus berada di lingkungan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik gitu ya. Kemudian di Quran surat Al-Anbiya ayat 79, kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Setiap dari mereka kami berikan kebijaksanaan dan ilmu. Kami tundukkan gunung, burung kepada Daud. Mereka bertasbih, kamilah yang melakukan itu semua. Wahai Zat yang hidup, wahai Zat yang tegak, wahai Tuhan Musa, Harun, Tuhan Ibrahim, wahai Tuhan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah karunikanlah pemahaman, ilmu, kebijaksanaan, dan akal dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha pengasih. Jadi ayat ini itu salah satu kunci yang bisa kita temukan adalah kita harus memiliki ilmu di bidangnya. Ya, kita harus berilmu sesuai dengan bidang yang benar-benar kita tekuni. Nah, itu adalah beberapa ayat ya yang bisa kita ambil kunci-kuncinya. Jadi intinya adalah dari beberapa ayat yang tadi saya sampaikan bisa kita simpulkan, jika kita ingin memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dan insya Allah bisa meninggal dan masuk surga, yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang beriman. Ya. Yang kedua adalah kita harus yakin akan kekuasaan Allah dan yakin bahwa Allah akan bisa melakukan apapun. Yang ketiga adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, doa dengan penuh keyakinan. Yang keempat adalah kita harus memperbanyak minta ampun, memperbanyak istighfar. Yang kelima adalah kita harus mendoakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, kita harus menjadi seorang yang pandai bersyukur. Yang ketujuh, kita harus sibuk mengerjakan kebajikan. Yang kedelapan, kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh atau bergaul dengan orang-orang yang bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kita harus memiliki atau menguasai ilmu sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.